Rapat paripurna DPRD Jawa Timur menyetujui panitia khusus, Pansus, tentang pembentukan panitia khusus pembahas kinerja badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur digelar Senin 3 November. Dari seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur sudah ada kesepakatan untuk mengawasi kinerjanya BUMD. Oh ya tentunya mudah-mudahan ini menjadi satu wadah ya untuk kemudian kita memperoleh masukan yang konstruktif dalam upaya untuk tentunya semakin meningkatkan kinerja dari BUMD. Jadi ya kita tentunya siap bekerja sama sebaik-baiknya dengan DPRD agar pada ujungnya masyarakat akan mendapatkan BUMD yang berkinerja semakin optimal dan semakin baik. Mendorong teman-teman di DPRD melihat keberadaan BUMD, tata kelolanya kan dianggap tidak semua sehat, ya hampir BUMD yang ada di milik provinsi ini kan sedang bermasalah. Ya kemarin juga terjadi temuan di Bank Jatim, tapi sudah proses untuk penyelesaian. Sedangkan untuk BUMD yang lain, ya saya kebetulan nggak pernah di Komisi C ya, karena BUMD kan dari wilayah Komisi C ini hanya pantauan kami secara umum. Nampaknya kontribusi BUMD ini terhadap PAD Jawa Timur sangat kecil, bahkan sama sekali tidak ada. Ya ada tapi nggak begitu, tidak sesuai dengan perimbangan lah antara penyaluran modal yang diberikan melalui anggaran anggaran daerah ya, dengan yang diperoleh itu nggak imbang. Nah itu memang sejak dulu menjadi satu protesan teman-teman. Nah yang kedua, saya melihat bahwa BUMD ini hanya sekedar, ini dari kacamata saya pribadi ya, mungkin secara subjektif ya, ini hanya sekedar untuk rasa terima kasih ya, kalau saya bilang penguasa yang lagi berkuasa ini kepada jaringan-jaringan beliaunya gitu. Nah, terlepas apapun itu pemberian, tetapi yang penting tanggung jawab dalam masalah tata kelola ya. Tata kelola namanya kan bukan hanya ibaratkan bagi-bagi kue, tetapi bagaimana meminit satu kelembagaan yang bergerak bidang usaha ini yang bisa memberikan kontribusi positif kepada PAD Jawa Timur, selain juga lapangan pekerjaan yang lain. Langkah awal membentuk ketua, lalu wakil ketua dan sekretaris Pansus. Selanjutnya Pansus bekerja dengan mengevaluasi beberapa BUMD, dengan cara memanggil beberapa BUMD yang kurang kinerjanya. Mungkin ada total berapa BUMD sih Pak yang menjadi sorotan Dewan itu hingga saat ini? Nanti tunggu pansusnya bekerja saja. Kita tunggu karena saya rasa memang BUMD, contoh ya, saya pernah hadir di Komisi 2 DPR RI, mereka juga melihat bahwa memang ada harapan besar kepada BUMD. Sebagaimana kita ketahui memang seluruh BUMD se-Indonesia juga Komisi 2 DPR RI, Bapak Ketua Komisi saat itu Pak Rifki Nizami Karsayuda bersama para pimpinan Komisi 2, waktu itu kami hadir mewakili Gubernur bersama dengan Gubernur atau Wakil Gubernur dari seluruh provinsi se-Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah BUMD. Jadi waktu itu kami juga memaparkan seluruh BUMD yang ada di Jawa Timur, begitu pula provinsi yang lain, karena memang optimalisasi dari kinerja BUMD ini menjadi harapan di seluruh Indonesia. Jadi Jawa Timur ini tidak khusus, BUMD tertentu juga tidak khusus. Kemarin memang saya ikut tantangan ya terkait masalah pembentukan Pansus BUMD. Saya dengar ya sekarang yang banyak duduk di Pansus itu sendiri teman-teman dari Banggar. Kebetulan saya bukan dari Banggar ya, dari Banggar. Itu hampir semua dari anggota Banggar, Badan Anggaran. Nah dia yang mungkin tahu tentang masalah tata kelola keuangan daerah ya, sangat minim mungkin untuk kontribusi BUMD terhadap PAD Jawa Timur. Nah, terkait Pansus itu kelasiban di DPRD itu biasanya bergantian. Ya, bergantian itu sekarang misalkan kalau nggak salah sekarang ini urutannya Demokrat ketuanya, wakilnya mungkin dari PAN sama PKS mungkin ya. Tetapi itu bukan harga mati. Bisa lagi ada kompromi ya
menjadi satu kesepakatan, terus putusan yang dilakukan melalui forum musyawarah itu gitu. Nah, kalau misalkan kebetulan yang duduk di situ orang kompeten bidangnya, monggo. Intinya gitu. Tapi aturan semua dalam pansus ini semua itu adalah musyawarah mufakat. Nah, tetapi kalau kelasiman itu terjadi memang giliran gitu loh. Kalau kemarin misalkan gilirannya dari Golkar dan Gerindra, terus PDI sebelumnya dan PKB lah. Mungkin kali ini gilirannya dari partai lain. Kalau tidak salah Demokrat sekarang ini. Bahkan perlu dilakukan peninjauan keputusan DPRD Jawa Timur tentang pembentukan panitia khusus pembahas kinerja badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur. Diharapkan bisa mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja BUMD, termasuk keterbukaan laporan keuangan dan hasil audit independen. Diharapkan nantinya BUMD Jatim bisa menghasilkan PAD. Memang ini adalah bagian dari ikhtiar berkelanjutan untuk bagaimana kita semakin optimal dalam mengelola BUMD. Dan sekali lagi ini adalah juga direktif nasional meskipun manifestasinya beda-beda. Kalau di Jawa Timur ya dibentuk pansus misalnya. Tapi intinya semua berikhtiar bersama-sama. Jadi tidak semata-mata satu tujuan saja, bukan sesuatu yang reaktif terhadap kebijakan fiskal pusat juga bukan. Tapi kita memang ingin terus mendorong. Jadi kita dorong terus kinerja dari berbagai elemen yang ada di Pemprov, OPD, BLUD, dan tentu juga BUMD. Nah, pansus ini kan sifatnya lebih pada controlling. Dia nanti akan melakukan semacam pendataan, evaluasi dari BUMD-BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, dia bisa nanti melakukan semacam hearing dengan komisaris termasuk direksi dari BUMD bersangkutan, dan kemudian juga melihat kondisi audit internal dari BUMD dimaksud gitu loh. Nah, tentunya apa yang diberikan kontribusi melalui pencatatan modal dan apa outputnya yang bisa diberikan kepada PAD. Karena ini kan juga salah satu hasil keuntungan dari BUMD kan masuk kepada kepentingan PAD provinsi. Gitu. Itu menjadi menjadi kekhawatiran teman-teman dari PAD. Tidak semuanya BUMD ini manajemennya baik, tetapi tidak semuanya juga BUMD ini jelek. Ada juga yang baik, walaupun sempat ada bermasalah. Contohnya Bank Jatim ya, wajarlah Bank Jatim ini adalah bank yang sudah go public ya, sudah selain bank go public yang tentunya dia sudah lebih profesional. Memang Bank Jatim ini kan in-out-nya pendapatan dan pengeluaran anggaran provinsi kan melalui Bank Jatim semua, gitu loh. Nah, di situ dia bisa nanti mengelola manajerial tentang keuangan yang ada di Bank Jatim gitu. Nah, sedangkan kalau bank-bank di luar Bank Jatim ini kan memang sesuai dengan tupoksinya toh, ada Jatim Petrogas. Nah, sampai sekarang ini bagaimana tentang masalah pengelolaan atau sharing terkait masalah Petrogas. Terus ada lagi di sektor perumahan, kalau salah ada yang dulu Pak Erlangga pernah mengelola ya. Nah, ini sampai sejauh mana gitu loh. Nah, saya tidak hafal betul ya, karena saya tidak pernah di Komisi C. Tetapi secara umum kebetulan aja BUMD yang ada di bawah pemerintah provinsi ini rata-rata nggak sehat. Maka ini menjadi keperhatian teman-teman DPRD bentuk namanya pansus. Nah, apa hasil daripada kerja pansus? Yaitu tadi mengevaluasi yang endingnya nanti merekomendasi. Merekomendasi itu bisa memberikan satu laporan ya, apakah BUMD tertentu masih tetap harus layak diberikan kelayaan untuk terus berjalan, atau enggak di merger, atau enggak ditutup gitu. Kalau memang BUMD ini tidak memberikan kontribusi yang baik kepada PAD Jawa Timur, ya kenapa harus dipertahankan? Logiknya begitu. Ya, konsekuensi memang banyak hal, ada aspek sosial, tentu akan
berdampak kepada PHK karyawan, itu sudah konsekuensi. Itu tanggung jawab direksi sekarang. Daripada duit APBD ini habis untuk penyaluran modal tapi yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, ya tentunya teman-teman DPRD sebagai fungsi kontrol juga akan mempertimbangkan, Mas. Intinya gitu. Maka DPRD Jawa Timur harus menjalankan fungsi pengawasan, sehingga kinerja BUMD lebih fokus mengelola uang rakyat Jawa Timur. Gagasan Pansus dilatar belakangi sejumlah hal. Di antaranya ada BUMD yang memang sehat yang bisa memberikan kontribusi. Namun ada pula BUMD tidak sehat yang menunggu diselesaikan. Apakah nantinya dimatikan karena ada persoalan, atau diputuskan merger dengan BUMD lain? Dinamika tersebut harus ada evaluasi dan solusi. Bisa jadi, kalau nanti ini terjadi ada penyalahgunaan ya dalam tata kelola BUMD, ya ini berdampak kepada yaitu tadi penyalahgunaan kewenangan ya yang menimbulkan kerugian. Nah ini kan badan usaha milik daerah dong. Nah bisa aja rekomendasi itu bisa ke ranah hukum. Tentunya nanti tujuannya ke APH. Lah bagaimana proses selanjutnya itu tergantung APH nanti yang menangani. Itu bisa terjadi. Makanya asas transparansi ya akuntabel di dalam pengelolaan BUMD ini harus dijaga gitu. Disitulah teman-teman DPRD yang khususnya teman-teman dari Banggar yang memang tahu tentang alur keluar masuknya keuangan yang untuk kepentingan PAD atau APBD provinsi ini, itu yang mereka khawatirkan, khususnya teman-teman di Komisi C. BUMD itu kan korporasi, tapi kan pemegang sahamnya pemerintah. Jadi kita tidak melihat dari kacamata korporasi saja. Kalau korporasi ya sudah selesaikan saja mekanisme korporasi. Tapi ini kan kita juga adalah warga-warga Jawa Timur. Kalau yang bukan BUMD saja, kalau karyawannya ada aspirasi, ada kesulitan, kita saja fasilitasi. Apalagi yang BUMD, jadi nggak boleh dibiarkan begitu. Tentu ada solusi yang dipikirkan. Jadi saya ulang lagi ya, yang swasta saja disnaker memfasilitasi, apalagi yang BUMD. Jadi nggak boleh didiamkan. Pasti harus dicari solusi.